Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Nah, pada video kali ini Ibu buat video khusus untuk anak kelas 12 IPA 1, IPA 2 dan IPA 8 biar lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi kalau seandainya setiap video yang Ibu buat, Ibu harap selalu ditonton sampai habis ya, jangan di skip-skip supaya kalian mengerti materi yang disampaikan karena kalian udah kelas 12. Dan juga Ibu harap buang jauh mindset yang ada di pikiran kalian kalau dengan belajar online ini saya nggak akan ngerti, itu buang jauh. Karena kalau seandainya kalian sudah berpikir seperti itu ya bakal otak kalian tuh udah menstimulasi nggak bisa belajar secara online kayak gitu ya, padahal kan sudah kelas 12. Oke, pada pertemuan kali ini kita bahas materi baru yaitu KD 3.3 tentang bab turunan. Jadi turunan ini kalau di ujian itu nggak pernah absen, selalu keluar ya adanya di ujian apapun, baik itu di UN kalau masih ada maupun di ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi di turunan ini kita akan membahas dulu, review dulu materi waktu kelas berapa ya, kelas 11 kalau nggak salah. Di matematika wajib itu kalian udah pernah belajar turunan kan ya. Oke, kita review sedikit. Jadi turunan itu rumusnya ini. Jadi ini rumus turunan. Jadi kalau Y sama dengan X pangkat N, maka kalau ditanya Y aksen itu pangkatnya diturunkan terus dikali dengan X nya pangkatnya dikurang dengan 1. Ingat yang namanya turunan hanya mengenal bentuk X pangkat, jadi dia nggak pernah mengenal bentuk bagi dan nggak pernah mengenal bentuk akar. Jadi kalau akar dibuat pangkat setengah, kalau bagi berarti dinaikkan ke atas. Nah, notasi turunan biasanya turunan itu dilambangkan dengan Y aksen. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Bisa juga DY dx untuk turunan pertama, atau turunan kedua D kuadrat Y per dx kuadrat. Bisa juga lambangnya kalau Fx turunannya berarti F aksen untuk turunan pertama dan F double aksen untuk turunan kedua. Bisa juga dfx per dx dan D kuadrat Fx per dx kuadrat untuk turunan keduanya ya. Ibu rasa kalian sudah terbiasanya dengan lambang-lambang seperti ini karena di kelas 11 kemarin kan udah belajar yang namanya turunan ya. Oke, sekarang kita coba review lagi turunan untuk mengerjakan contoh soalnya. Ini yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama coba kita kerjakan dulu. Katanya di sini jika Y sama dengan 6x kuadrat, maka yang ditanya tuh Y aksen. Berarti kalau ditanya Y aksen berarti gimana ini? 2 ini kan turun ke bawah ya, ketemu 6. Berarti 2 kali 6 berarti berapa? 12. X pangkat berapa? 2 dikurang 1 berarti 1. Ini turunannya ya. Lanjut. Terus yang kedua, kalau soalnya Y sama dengan X akar X. Jadi ini nggak bisa langsung diturunkan karena ada posisi akar dan posisinya di sini kali. Maka kita ubah dulu ya. Berarti ini kalau kita ubah dulu bentuknya, berarti Y sama dengan X dikali akar itu namanya X pangkat 1/2 ya. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Kalau dikali artinya pangkatnya jadi ditambah, berarti 1 ditambah setengah. 1/2 berarti pangkatnya jadi 3/2. Maka kalau ditanya Y aksen berarti 3/2 nya turun dikali X pangkat berapa? 3/2 dikurang 1. Yang namanya turunan kan pangkatnya dikurang 1. 3/2 dikurang 1 berapa? 3/2 ini kan 1/2 dikurang 1 berarti jawabannya jadi setengah. Berarti jawabannya sama aja, 3/2 pangkat setengah namanya apa? Pangkat setengah itu namanya akar. Ini kita ulang sedikit ya materi kelas 11 kemarin. Oke, lanjut nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu jika Y sama dengan 3/2 X kuadrat akar X. Nah, yang ditanya tentukan turunan pertama. Ini nggak bisa langsung diturunkan karena di sini ada posisinya X kuadrat kali akar X ini ya. Jadi harus kita kalikan dulu. Berarti kita ubah dulu 3/2 X kuadrat
akar X itu namanya sama aja X pangkat setengah. Berarti ini sama aja dengan 3/2 X kuadrat dikali dengan X pangkat setengah. Kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti 2 ditambah setengah, 2 setengah. 2 setengah itu sama aja dengan 5/2. Nah ini belum bisa diturunkan karena kenapa? Karena pangkat ini posisinya di bawah. Turunan nggak pernah kenal bentuk kayak gini, maka harus dinaikkan ke atas. Berarti ini bisa dibuat 3/2 X pangkat min 5/2, karena positif naik ke atas jadi negatif. Maka Y aksen sama dengan berarti 3/2 dikali min 5/2 turun ya. Berarti min 5/2 X pangkat berapa? Min 5/2 dikurang 1. Berarti jawabannya jadi min 7/2. Berarti hasilnya jadi min 3 kali 5, 15/4. Nah, jangan lupa kalau soalnya dalam pangkat negatif biasanya diminta dalam bentuk positif ya. Pangkat negatif supaya jadi positif itu diletakkan ke bawah. X pangkat 7/2. Berarti gini, X pangkat 7/2. Ini kan artinya X pangkat 3,5 ya. Berarti bisa dibuat X pangkat 3 dengan X pangkat setengah. Benar enggak ini 3,5? Berarti buat lagi X pangkat 3, X pangkat setengah namanya apa? Akar. Jadi kalau soalnya dalam bentuk gini, biasa jawaban diminta dalam bentuk gitu juga. Ya, berarti ini 15/4 X pangkat 7/2 artinya 3,5. Berarti X pangkat 3 sama X pangkat setengah. X pangkat setengah namanya apa? Akar. Oke, inilah review dari konsep turunan ya. Jadi mungkin di kelas 11 kemarin kamu juga udah belajar yang namanya aturan rantai. Jadi ada turunan rantai kan, bentuk khusus turunan rantai. Nah sekarang rumus turunan rantai itu jika Y sama dengan Fx pangkat N. Jadi ciri rantai itu dipakai kalau di dalam kurung itu ada variabel X, itu pastilah pakai rantai. Maka kalau ditanya Y aksen, maka Y aksen itu sama dengan satu-satu nurunkannya. Mula-mula pangkatnya dulu turunkan, habis itu Fx pangkatnya dikurang 1 dikali turunan dalam kurung ini. Turunan Fx berarti F aksen X. Nah jadi ini bukan materi kita sebenarnya, tapi materi kelas 11 kemarin ya. Jadi kita cuma mengulang. Contohnya ini. Jadi contohnya tentukan jika Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 10, maka turunan pertamanya adalah, sekarang lihat di sini di dalam kurung ada variabel X. Berarti pastilah dia pakai rantai. Jadi satu persatu nuruninnya ya. Jadi kalau kita pakai rantai, coba kita kerjakan. Berarti Y sama dengan mula-mula pangkat dulu turunkan. Berarti 10 dikali X pangkat 3 ditambah dengan 5 pangkat berapa? 10 dikurang 1 berarti 9 dikali, ini sudah belum diturunkan X pangkat 3 plus 5? Belum, berarti turunkan. Turunan X pangkat 3 berapa? 3 X pangkat 2 ya, turunan X pangkat 3. Turunan 5 berapa? 0, maka 3 X pangkat 2 kamu tarik ke depan sini, ketemu 10, berarti jawabannya jadi berapa? 30 X kuadrat dikali dengan X pangkat 3 plus 5 pangkat 9. Nah seperti ini hasil turunannya. Lanjut. Nah ini lagi, Y sama dengan 2/3X kuadrat min 5 pangkat 4. Yang menjadi pertanyaan, tentukan turunan pertamanya. Oke, coba kita selesaikan. Nah ini turunan sekali lagi nggak pernah kenal bentuk yang namanya bagi. Berarti kalau ada posisi bagi kayak ini kita naikkan ke atas. Berarti ini 2 dikali dengan berapa di sini? 3X kuadrat dikurang 5 pangkat berapa? 4 dinaikkan ke atas jadi min 4. Nah karena ada X dalam tanda kurung, berarti pastilah kita pakai rantai. Berarti Y aksen sama dengan mula-mula siapa yang turun? Pangkat dulu turunkan. Berarti min 4 turun ketemu 2, berarti jawabannya jadi min
8 ya, dikali dengan 3x kuadrat min 5 pangkat berapa yang namanya turunan, pangkat dikurang 1 pasti min 4 min 1 berarti min 5 dikali lagi, ini sudah belum diturunkan 3x kuadrat, belum, berarti turunan 3x kuadrat min 5 kita turunkan, turunan 3x kuadrat berapa, 6x, benar ya, turunan ini 6x, turunan 5 berapa, 0, berarti 6x kamu tarik ke depan, berarti jawabannya jadi min 8 kali 6 berapa, 6 kali 8 berarti 48 ya, 48x dikali 3x kuadrat min 5 pangkat min 5. Nah, pangkat negatif supaya jadi positif diletakkan kemana? Ke bawah. Berarti ini hasilnya jadi 3x kuadrat min 5 pangkat 5x, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita ke materi kita sebenarnya itu di kelas 12 semester 1 ini kita yang dipelajari di sini adalah turunan trigonometri. Jadi turunan dari fungsi trigonometri. Nah, di buku paket Erlangga kalian itu sudah ada rumus turunan trigonometri. Jadi kalau seandainya Y turunan sin itu berarti cos, turunan cos berarti min sin. Turunan tangan secant kuadrat, jadi jangan mentang-mentang turunan sin cos, turunan cos min sin, turunan tangan kotangan, bukan ya, turunan tangan itu secant kuadrat. Turunan kotangan berarti min cosecant kuadrat. Turunan secant berarti tangan secant, turunan cosecant berarti min kotangan dikali cosecant. Nah, ini sudah ada di buku kalian. Nah, sekarang coba kita praktekkan ke soalnya. Nah, ini tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3 ditambah sin 2x dikurang dengan 7 cos x. Oke, coba kita selesaikan. Berarti kalau ditanya turunan pertama, maka f aksen x sama dengan turunan 3. Berapa turunan 3? 0. Kenapa 0? Karena nggak ada x nya ya, jadi turunan konstanta pasti 0 ya. Sekarang 2 turunan sin, apa? Turunan sin berarti cos, berarti 2 cos x dikurang 7. Turunan cos, apa? Turunan cos berarti min sin. Min ketemu min di sini, min ketemu min yang di sini, berarti dia jadi plus. Plus apa di sini? Sin x. Seperti itu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya, jika gx sama dengan 3x kuadrat min 1/2 x kuadrat ditambah dengan 2 cos x, yang menjadi pertanyaan tentukan g aksen x. Berarti g aksen x itu turunan pertama dari fungsi gx ya. Coba kita selesaikan. Ini bisa nggak langsung diturunkan? Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada posisi bagi ini, pangkat diletakkan ke bawah. Turunan kan nggak pernah kenal bentuk gini kayak gitu. Berarti langkah pertama itu kita naikkan dulu ke atas. Berarti gx itu sama dengan 3x kuadrat min 1/2 x pangkat 2. Kalau dinaikkan ke atas berarti dia berubah jadi min 2 ya, karena pangkat positif naik ke atas jadi negatif, ditambah dengan 2 cos x. Oke, kita turunkan. Maka g aksen x sama dengan berapa turunan 3x kuadrat? Berarti 2 turun ya, ketemu 3. 2 kali 3 berarti 6x pangkat 2 dikurang 1 dikurang setengah dikali min 2 nya turun ya, berarti min 2 x pangkat berapa ini? Min 2 dikurang 1. Min 2 dikurang 1 berarti min 3 ditambah dengan 2 turunan cos, apa? Turunan cos berarti min sin. Min sin berarti ini sama aja dengan 6x min ketemu min dia jadi plus ya. 2 sama 2 di sini habis ya. Min ketemu min jadi plus, tinggallah di situ apa? 1 kali x pangkat min 3 berarti x pangkat min 3 plus ketemu min berarti min 2 sin x. Oke, pangkat negatif supaya jadi positif diletakkan ke bawah dikurang dengan 2 sin x. Oke, seperti ini turunannya. Bisa lanjut
ke soal berikutnya. Nah, sekarang di sini jika Gx sama dengan sin kuadrat X ditambah dengan 2 sin X ditambah dengan cos kuadrat X. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai G aksen turunan pertama pada saat X-nya sama dengan pi per 3. Pi itu berapa pi? Dalam derajat, pi itu bukan 22 per 7 ya, tapi pi itu sama aja dengan 180 derajat. Berarti kalau seandainya pi per 3, berarti G aksen 180 dibagi 3. Berapa 180 dibagi 3? Berarti jawabannya 60 derajat. Berarti pada saat X-nya sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang ini harusnya pakai rantai nih ngerjainnya, tapi alangkah repotnya karena 2 buah yang mau dirantaikan di sini. Tapi ingat di rumus identitas yang kamu pelajari kelas 10 kalau nggak salah ya. Masih ingat kalau seandainya sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, identitas yang paling terkenal itu sama saja berapa ini nilainya? 1 ya. Jadi ingetin, selalu diingat kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat hasilnya akan sama dengan 1 ya. Jadi identitas yang paling terkenal. Berarti bisa dibuat Gx itu sama dengan sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat berdasarkan identitas ini nilainya sama aja dengan 1 ditambah dengan 2 sin X. Maka Gx nya berubah jadi seperti ini, baru kamu turunkan. Berarti G aksen X sama dengan turunan 1 berapa? 0 ya, ditambah 2 turunan sin. Apa turunan sin? 2 sin X. Berarti 2 turunan sin apa? Turunan sin berarti cos. Nah, sekarang yang ditanya G aksen pada saat X-nya sama aja dengan 60 derajat. Oh, berarti si X ini lah berubah jadi 60. Maka tinggal kamu ganti dengan 60. Berarti 2 cos 60. Berarti jawabannya sama aja. 2 cos 60 berapa? Cos 60 berarti setengah. 2 dikali setengah berarti jawabannya akan sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Nah, pada kebanyakan soal turunan trigonometri itu terkadang juga turunan trigonometri itu banyak soal-soalnya itu mengandung yang namanya aturan rantai. Nah, itulah kenapa tadi kita review sedikit soal-soal fungsi aljabar yang menggunakan aturan rantai ya. Karena pada trigonometri itu kebanyakan soalnya juga menggunakan yang namanya aturan rantai. Oke, ini rumusnya. Jadi ingat, rantai itu dipakai kalau ada X dalam tanda kurung. Jika Y sama dengan sin Gx, nah lihat dalam tanda kurung ada X kan, maka ya kalau Y aksen tadi turunan sin apa? Cos, berarti cos 11. Cos turunan sin berarti cos. Cos apa? Cos Gx. Dikali Gx ini sudah belum diturunkan? Belum. Turunan Gx berarti G aksen X. Seperti hal juga dengan cos. Turunan cos Gx, turunan cos 11. Turunan cos apa? Turunan cos berarti min sin. Sin apa? Sin Gx. Dikali Gx ini udah belum diturunkan? Belum. Turunan Gx berarti G aksen X. Dan seterusnya ya. Jadi pengerjaannya sama kayak gini. Turunan cosecant Gx. Turunan cosecant apa? Turunan cosecant berarti min kotangen dikali cosecant. Min kotangen dikali cosecant, dikali lagi si Gx ini udah belum diturunin? Belum. Turunan Gx berarti G aksen X. Seperti itu ya. Jadi konsepnya sama kayak limit turunan trigonometri yang tadi, tapi ini kita turunkan pakai konsep rantai. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya jika Gx sama dengan tangen 1 ditambah 5x. Yang menjadi pertanyaan, maka turunan pertamanya adalah, sekarang lihat di dalam kurung ada variabel x. Jadi kalau dalam kurung ada variabel x, pastilah itu pakai rantai ya. Maka kalau dijawab G aksen x sama dengan 1 per 1 kita turunkan. Di satu-satu dulu kita turunkan. Turunan tangan, lihat di sini. Turunan tangan apa? Secant kuadrat. Ingat ya, turunan tangan tuh secant kuadrat.
berarti secant kuadrat. Secant kuadrat apa di sini? Secant kuadrat 1 ditambah dengan 5x dikali 1 tambah 5x ini udah belum diturunin? Belum, berarti turunan 1 0, turunan 5x berapa? 5. Maka 5 ini kamu tarik ke depan sama kayak proses rantai tadi. Berarti ini jadi 5 dikali dengan secant kuadrat 1 ditambah dengan 5x, seperti itu. Lanjut. Nah, soal nomor 2, dx. Berarti ini lambang dari turunan tadi ya. 3 cos 2x ditambah dengan tangen dari 4x. Oke, coba kita kerjakan. Ini kalau kita jawab 3 cos 2x turunan cos. Apa turunan cos? Turunan cos berarti min sin ya. Berarti ini min sin, minnya ditaruh di depan aja, min sin. Sin apa di sini? Sin 2x. Nah, sekarang 2x ini udah belum diturunin? Belum. Turunan 2x berarti 2 ditambah tangen. Apa turunan tangan? Turunan tangan berarti secant kuadrat ya. Berarti secant kuadrat. Secant kuadrat berapa itu? Secant kuadrat 4x dikali 4x ini udah belum diturunin? Belum. Turunan 4x berarti 4. Maka 2 ini kamu tarik ke depan seperti tadi. Ketemu 3 dianya, berarti jadi min 6 sin 2 x ditambah 4 ini kamu tarik ke depan, berarti 4 dikali dengan secant kuadrat 4x. Nah, inilah jawabannya. Oke. Lanjut. Soal berikutnya, tentukan turunan dari gx sama dengan cos pangkat 3x. Oke, rantai lagi ya, karena dalam kurung ada variabel x. Tahu dari mana ini Bu dalam kurung ada variabel x? Karena yang namanya cos pangkat 3x ini sama aja dengan apa ini? Cos x dipangkatkan dengan 3. Kayak gitu ya. Maka kalau ditanya g aksen x berarti mula-mula pangkat dulu turunin. Berarti 3 dikali cos pangkat berapa ini? 3 dikurang 1 berarti 2x. Benar ya? Sekarang kita baru nurunin pangkat. Cos sudah belum diturunin? Belum. Turunan cos. Apa turunan cos tadi? Min sin. Berarti min sin x. Seperti itu. Sekarang siapa lagi yang mau diturunin? X, turunan x berarti 1 nggak usah ditulis ya. Berarti jawabannya sama aja, min 3 cos kuadrat x dikali dengan sin x. Inilah hasil turunannya. Oke, soal selanjutnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos pangkat 3 dari 1 min 2x. Oke, coba kita kerjakan. Berarti karena dalam kurung ada variabel x, berarti kita pakai yang namanya rantai ya, cirinya seperti itu. Berarti f aksen x sama dengan mula-mula siapa dulu diturunkan seperti tadi? 3 dulu diturunkan ya. Pangkat dulu turunkan. 3 diturunkan ketemu 2. Berarti 3 kali 2 6. Cos pangkat berapa? Cos pangkat 2. Karena yang namanya turunan pangkat dikurang 1 ya. Cos apa itu? 1 min 2x dikali, kita baru nurunin pangkat ini, cos udah belum diturunin? Belum. Turunan cos. Apa turunan cos? Turunan cos berarti min sin, minnya taruh depan aja, berarti ini min sin. Sin apa di situ? 1 min 2x dikali lagi 1 min 2x udah belum diturunin? Belum. Turunan 1 berarti 0. Turunan min 2x berarti min 2. Seperti itu. Jadi satu persatu kita turunin. Maka min 2 ini kamu tarik ke depan ini, ketemu 6. Berarti 2 dikali 6 berarti jawabannya berapa ini? 12 cos kuadrat 1 dikurang 2x dikali dengan sin 1 min 2x. Sampai sini benar. Jadi biasanya ada di soal, tapi kadang di berbagai buku itu dia minta dalam bentuk yang paling sederhana. Kenapa dia minta dalam bentuk yang paling sederhana? Lihat ini.
Sama nggak variabelnya? Sama kan? Sama-sama 1 min 2x. Berarti kalau variabelnya sama, kita mengacu kepada rumus apa di sini? Sudut rangkap. Kapan Bu materi sudut rangkap? Waktu kalian kelas 11 semester 1 matematika wajib, itu ada materi sudut rangkap. Apa rumus sudut rangkap? Kalau seandainya 2 sin x dikali dengan cos x sama dengan apa ini rumusnya? Sama aja dengan rumus sin 2x, seperti itu. Jadi ini diubah dulu. Kenapa ngacu pada sudut rangkap? Karena variabelnya sama ini. Berarti ini diubah dulu. Untuk memunculkan sudut rangkap ini, kita harus memunculkan angka 2. Sekarang 12 itu sama aja dengan 6 dikali 2. Cos kuadrat. Cos kuadrat itu artinya cos dikali dengan cos. Benar ya, cos kuadrat tuh cos dikali cos. Dikali lagi dengan apa di sini? Sin 1 min 2x. Oke, sekarang gini. 6. Sekarang lihat 2 ini ya. 2 sin 1 min 2x dikali cos 1 min 2x. Jadi jawabannya berapa ini? 6, ini dulu tulis ya, ini dulu tulis cos 1 min 2x. Nah sekarang lihat ini 2 sin dikali cos ya, 2 sin dikali cos. Kalau 2 sin dikali cos rumusnya apa? Sin 2x. Berarti 2 sin dikali cos, berarti rumus apa tadi? Sin 2x. 2 apa? Bukan 2x. Kalau ini x jadi 2x. Sekarang variabel kita apa ini? 1 min 2x, berarti sin 1 min 2x. Kayak gitu. Berarti jawabannya sama aja dengan apa? 6 dikali dengan cos 1 min 2x dikali lagi dengan sin, kaliin dalam. Berapa ini kalau dikali ke dalam? 2 dikurang 4x ya. Nah seperti itu. Inilah bentuk yang paling sederhana. Kayak gitu. Jadi penggunaan rumus ini misalnya gini, 2 sin 3x dikali dengan cos 3x. Jadi apa rumusnya? 2 sin dikali cos. Oh, berarti sin 2x. Sin 2, bukan sin 2x. Sin 2 apa di sini? Siapa variabel kita? 3x. Berarti sin 2 dikali 3x. Berarti jawabannya sama aja, sin 2 dikali 3 berapa? 6, sin 6x. Seperti itu. Jadi sorry. Nah ini sin 6x. Oke, soal selanjutnya. Jika fx sama dengan sin 2x dikurang dengan 3 dikali dengan cos kuadrat x. Yang ditanya f aksen x. Nah yang mana rantainya di sini? Yang ini. Ya kan, ini rantainya. Coba kita selesaikan. Berarti kalau seandainya ditanya f aksen x sama dengan, ini enggak rantai ya, turunan sin. Apa turunan sin tadi? Turunan sin berarti cos. Cos apa di sini? Cos 2x. Baru fungsi yang diturunin 2x udah belum diturunin? Belum. Turunan 2x berapa? 2 dikurang 3 dikali. Nah ini turunan dari cos kuadrat x. Ini rantai ya, karena ada dalam kurung variabel x. Karena apa? Cos kuadrat x. Sekali lagi ini sama aja dengan cos x dikuadratin. Berarti mula-mula pangkat dulu turunkan. Berarti ini sama aja 2 dikali dengan cos x pangkat berapa? 2 dikurang 1 dikali. Nah turunan cos ini belum diturunin kan? Turunan cos apa? Min sin. Sorry ya, nggak apa-apa tulis ini ya, min sin. Berarti jawabannya ini sama aja, 2 ditarik ke depan, 2 dikali dengan cos 2x dikurang min ketemu min jadi plus. 2 dikali 3 berarti 6. 6 apa? 6 cos x dikali dengan sin x. Sampai sini benar.
Tapi sekali lagi ini ada variabel yang sama. Siapa variabel yang sama di sini? X dan X. Berarti kalau variabel yang sama mengacu kepada rumus apa tadi? Sudut rangkap. Berarti ini 2 dikali dengan cos 2x ditambah 6 itu berarti bisa dibuat 3 kali 2. Kenapa dimunculkan 3 kali 2? Karena rumus sin 2x tadi apa? Kalau 2 sin x dikali cos x tadi sama aja dengan sin 2x ya. Berarti ini 2 cos x dikali dengan sin x. Berarti ini sama aja 2 cos 2x ditambah dengan 3. Nah ini 2 sin x dikali cos x. Apa tadi rumusnya? Sin 2x. Seperti itu. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jadi tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Sekali lagi pesan ibu, materinya video ini jangan di skip-skip biar ngerti materinya. Kalau baru sekali nonton video belum ngerti wajar karena ini mapel eksak ya, tapi karena ini bentuknya video kan bisa kalian ulang-ulang sampai ngerti. Yang pasti buang jauh-jauh yang mindset yang ada dalam pikiran kalian itu kalau saya nggak bakal ngerti kalau belajar dalam kondisi online. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.